Rubbama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul. Rubbama fataha laka babat ta'ati wa ma fataha laka babal qabul. Terkadang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan bagimu pintu taat, pintu amal taat. Wa ma fataha laka babal qabul, tapi Gusti Allah tidak membukakan bagimu pintu diterimanya taat tersebut. Jadi terkadang begitu. Seseorang oleh Allah ini diberi pertolongan untuk melakukan suatu taat, tapi orang tersebut tidak dibukakan pintu oleh Allah. Taat itu bisa diterima. Pintu diterimanya taat tersebut ini tidak dibuka oleh Allah. Ya, jadi terkadang semacam itu. Terkadang seseorang ini oleh Allah diberi pertolongan untuk melakukan suatu amal ibadah umpamanya. Tapi pintu diterimanya amal ibadah itu tidak dibuka oleh Allah. Ya, jadi pintu amal itu beda, pintu diterimanya amal itu beda lagi. Ini akan saya jelaskan. Ya. Seseorang itu bisa sampai kepada suatu amal. Artinya seseorang ini bisa melakukan suatu amal ibadah. Kalau orang tersebut oleh Allah diberi 3 hal. Ya, jadi seseorang itu tidak akan mampu melakukan suatu amal ibadah kalau orang tersebut tidak diberi 3 hal ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yaitu diberi ilmu oleh Allah. Ya. Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah, mana mungkin dia bisa melakukan suatu amal taat. Saya contohkan umpamanya tahajud. Ya. Mana mungkin seseorang itu bisa melakukan sholat tahajud sementara orang tersebut tidak tahu apa itu tahajud. Dia tidak tahu bagaimana caranya melakukan sholat tahajud. Dia juga tidak tahu apa bacaan yang harus dibaca di dalam sholat tahajud. Mana mungkin dia bisa melakukan sholat tahajud. Dia juga tidak tahu faedahnya. Ya, ini. Ya. Mana mungkin seseorang itu bisa melakukan sholat duha umpamanya. Kalau dia tidak tahu apa itu sholat duha. Bagaimana cara melakukannya? Apa doa yang dibaca di dalam sholat duha? Terus apa keistimewaannya? Dia juga tidak tahu. Mana mungkin dia bisa melakukan? Ya, jadi seseorang ini tidak akan mungkin bisa melakukan suatu taat, suatu amal ibadah, suatu amal taat kalau dia tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah di sini pentingnya ilmu. Al-ilmu imamul amal. Pintu itu, ilmu itu imamnya amal. Ya, saya contohkan lagi. Ada seseorang ingin pergi ke Surabaya. Dia ingin di dalam dia pergi ke Surabaya, dia ingin taat
terhadap rambu-rambu lalu lintas. Mana mungkin dia bisa taat mengikuti rambu-rambu lalu lintas kalau dia tidak tahu apa rambu-rambu lalu lintas itu. Dia tidak tahu kalau merah berarti harus berhenti. Dia tidak tahu umpamanya. Kalau di tengah jalan ini garisnya lurus berarti dilarang mendahului. Dia tidak tahu. Kalau ada tulisan P di pinggir jalan terus P itu diconteng gitu. Dia tidak tahu bahwa itu dilarang parkir. Mana mungkin dia bisa taat terhadap aturan rambu-rambu lalu lintas kalau dia tidak tahu makna atau arti dari lambang rambu-rambu lalu lintas. Ya, jadi seseorang ini bisa melakukan suatu taat, bisa melakukan amal ibadah dalam rangka taat kepada Allah kalau orang ini diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hidayah. Diberi petunjuk hatinya oleh Allah. Walaupun seorang tersebut sudah punya ilmu, dia sudah tahu caranya, tapi kalau hatinya tidak diberi hidayah, tidak diberi petunjuk oleh Allah, tetap dia tidak akan bisa melakukan amal taat. Ya. Berapa banyak orang yang mengerti, yang tahu apa itu sholat tahajud. Dia juga tahu keutamaannya. Dia juga tahu caranya. Tapi karena hatinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah, akhirnya dia tidak ingin melakukannya. Dia tidak ingin sholat tahajud dan tidak tersentuh hatinya dengan pengetahuannya tentang sholat tahajud. Ya. Berapa banyak orang yang sudah tahu apa itu sholat duha. Dia juga tahu keutamaannya dan dia juga tahu caranya dan hafal doanya. Tapi karena hatinya tidak mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia tidak ingin melakukannya. Dia belum tersentuh hatinya untuk bisa melakukannya. Nah ini. Jadi ilmu saja tidak cukup. Harus ada hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya penting sekali kita berdoa kepada Allah supaya hati ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, taufik. Ya. Jadi di samping orang itu sudah diberi ilmu oleh Allah, hatinya sudah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian dia harus diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah untuk melakukan amal ibadah tersebut. Banyak orang sudah punya ilmu. Ilmunya sudah tahu. Sholat duha umpamanya. Dia sudah tahu apa itu sholat duha, bagaimana caranya. Doanya juga sudah hafal, tahu fadilahnya. Hatinya sudah ingin untuk melakukan. Tapi karena belum ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melakukannya, akhirnya apa? Ada saja rintangannya. Ya. Entah itu kesibukan atau hal-hal lainnya. Nah, bahkan terkadang orang ini sudah melangkah untuk melakukan sholat duha. Dia sudah berwudu, sudah melangkah mau sholat duha. Karena dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Akhirnya apa? Setelah dia keluar dari jeding, dia melihat temannya ngobrol. Akhirnya apa? Dia ikut ngobrol. Dia ikut ngobrol, dalam hatinya maunya sebentar. Saya tak ikut ngobrol Cuma saya sebentar saja ngobrolnya. Setelah itu saya akan sholat duha. Setelah dia ikut ngobrol,
Akhirnya apa? Pantatnya diikat oleh setan. Sehingga apa? Dia terus ngobrol. Dia tidak mampu bangun dari duduk ngobrolnya. Akhirnya apa? Sampai zuhur dia ngobrol. Sehingga apa? Dia tidak sampai melakukan sholat duha. Ya, ini kalau tidak diberi taufik, kalau belum diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang sudah mau sholat tahajud, dia sudah tahu ilmunya. Apa itu sholat tahajud dia tahu, caranya juga tahu, fadilahnya juga tahu, keutamaannya tahu, keistimewaannya tahu, doanya juga sudah hafal, hatinya sudah ingin melakukannya. Bahkan dia sudah melangkah. Sebelum tidur sudah dia siapkan alarm, bahkan kanan kiri. Ya. Tapi karena belum mendapatkan taufik, belum mendapatkan pertolongan dari Allah, akhirnya apa? Di jam yang ditentukan dia bangun. Setelah bangun, dia tidak mampu melawan ngantuknya dan malasnya. Akhirnya apa? Dia bangun hanya untuk mematikan alarm. Lah begitu itu banyak, ya, banyak. Bahkan terkadang orang itu sebelum tidur dia minum yang banyak. Tujuannya supaya dia bisa sholat tahajud. Tapi kenyataannya apa? Di tengah malam, betul, dia kebelet kencing. Akhirnya dia bangun. Setelah bangun dia kejeding. Setelah selesai kencing, dia nggak mampu melawan sifat malasnya. Akhirnya apa? Dia tidur lagi. Ya, itulah kalau belum mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi seseorang itu tidak akan sampai kepada suatu amal, tidak akan mampu untuk melakukan suatu amal ibadah kalau oleh Allah belum diberikan 3 hal. Yang pertama yaitu ilmu. Yang nomor 2 yaitu hatinya diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah. Yang ketiga, dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan kebanyakan anak-anak muda yang tidak melakukan sholat itu karena memang terkadang ilmu pun belum diberi oleh Allah. Ya. Dia tidak tahu apa ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang tidak sholat. Dia tidak tahu barokahnya sholat. Akhirnya apa? Dia tidak sholat. Ya. Jadi kebanyakan itu babul ilmi, pintu ilmunya pun belum diberi oleh Allah. Kenapa? Kok tidak diberi ilmu? Karena dia tidak ngaji, sehingga dia tidak tahu. Ya. Kalau ilmu ini sudah didapat, ya, hidayah itu lebih mudah masuknya. Ya, karena Allah ini banyak memberikan hidayah-hidayah di majelis-majelis ilmu. Ya, kalau ilmunya sudah ada, masuknya hidayah itu mudah. Daripada orang yang ilmunya pun dia belum punya. Ini. Ya. Jadi kalau orang ini sudah diberi 3 hal, ilmu sudah diberi oleh Allah, dia tahu apa ibadah itu, dia juga tahu keutamaannya, dia juga tahu cara melakukannya. Ya, kemudian hatinya diberi hidayah oleh Allah, ya, dan kemudian dia diberi pertolongan untuk melakukan amal ibadah itu oleh Allah, baru seseorang itu mampu melakukan amal ibadah.